Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, nama saya Dini Fauzia, saya dari kelas 4D, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis kelas 4D dan membahas mengenai dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan saksi palsu. Dari hadis ini jelas bahwa ada 4 dosa besar. 4 dosa besar yang sulit diampuni, sulit mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada menyekutukan Allah atau sering disebut dengan syirik atau musyrik. Jadi menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Perbuatan ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Untuk dosa besar yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Tentu sebagai anak kita harus berbakti terhadap kedua orang tua di mana mereka sudah memberikan kasih sayang hingga kita bisa hidup sampai saat ini. Seperti itu. Mereka rela berkorban dan mereka akan terus memberikan kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Jadi sebagai anak tentu harus berbakti kepada orang tua, bukannya durhaka terhadap orang tua. Durhaka melawan, menyiksa atau yang lainnya. Dan ingat bahwa ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada orang tua dan murka Allah juga ada pada orang tua. Jadi tentu kita harus hati-hati dan harus memuliakan orang tua. Karena sebenarnya ini bukan kewajiban tapi kesadaran diri. Kita juga harus sadar di atas kewajiban kita bahwa di atas kewajiban kita untuk berbakti, tapi kita juga harus sadar bahwa ini memang seharusnya kita menjadi anak yang berbakti, bukan menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Untuk dosa besar yang ketiga adalah membunuh jiwa manusia. Jadi membunuh manusia, membunuh saudara kita itu adalah dosa yang besar, dosa yang tidak akan diampuni. Sebagai manusia, kita seharusnya saling melindungi dan hidup rukun. Orang kafir saja tidak patut untuk dibunuh, kecuali kafirnya sudah melewati batas. Tapi jika kafirnya baik, kita sama sekali tidak berhak membunuh orang-orang kafir itu. Apalagi saudara kita, saudara se-Islam, saudara seiman. Tentu kita jangan sampai membunuh saudara-saudara kita. Justru kita harus bersatu untuk memajukan Islam yang lebih baik lagi. Kita harus menghindari dendam, kemudian rasa sakit hati. Dengan sabar dan merangkul masalah-masalah itu jangan sampai menjadi pembunuhan. Karena pembunuhan adalah dosa besar yang sulit untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa besar yang keempat adalah kesaksian palsu.
Nah, untuk kesaksian palsu ini, di zaman ini, bahkan di zaman Nabi, memang banyak orang-orang yang menyepelekan kesaksian palsu ini. Padahal, kesaksian palsu ini termasuk 4 dosa besar dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW saja memberi peringatan berkali-kali kepada umatnya untuk tidak bersaksi palsu. Harus bersaksilah dengan sebenar-benarnya. Kenapa banyak orang menyepelekannya? Padahal saksi palsu ini adalah sebuah kesaksian yang akan merugikan banyak orang, yang akan merugikan beberapa pihak dalam kehidupan ini, sehingga tidak tercipta kedamaian, sehingga tidak tercipta keadilan, dan akan memunculkan kehancuran. Maka kesaksian palsu ini termasuk dosa besar, dosa yang sulit diampuni, sulit untuk mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tentu harus menghindari hal-hal yang akan mendekatkan kita kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang sangat sulit untuk diampuni tentu, dan kita harus selalu berbuat baik untuk mengumpulkan bekal kita nanti di akhirat. Kita perlu bekal, dan kita harus ikhtiar di dunia ini untuk memaksimalkan diri menjadi manusia yang baik. Alhamdulillah, itulah penjelasan mengenai hadis Nabi, mengenai salah satu hadis Nabi tentang dosa-dosa besar, yaitu yang 4. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, membunuh jiwa manusia. Dan yang terakhir ada kesaksian palsu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.